Jadi Anda itu membuat Muhammad menguasai dirimu. Makanya kalau Muhammad sudah berkuasa atas dirimu, kamu jadi seperti orang ini, Bang. Nih, ini saya kasih contoh di mana Muhammad itu sudah menguasai dirinya. Nih, saya kasih contohnya, Bang ya. Saya kasih. Nih, Bang. Ini adalah contoh di mana Muhammad itu sudah menjadi Tuhan di dalam diri dia. Shalom saudara sekalian, saya percaya bahwa hanya nama Yesus saja yang memberi kita kepastian. Ayo jika saudara percaya coba ketik di kolom komentar video ini, hanya nama Yesus memberi kepastian, hanya nama Yesus memberi kepastian. Saya kembali menyapa bagi semua sahabat gereja YouTube dimanapun saudara menyaksikan program ini, baik secara live maupun siaran ulangnya. Kiranya kasih dan kebaikan Tuhan menyertai kita semua. Jika saudara diberkati oleh program gereja YouTube, jangan lupa saudara bisa share kepada teman-teman saudara di sosial media, dan juga saudara bisa komen yang positif, serta pencet like-nya dan jempolnya, serta jangan lupa klik tulisan warna merah bertulisan subscribe YouTube channel gereja YouTube. Di kesempatan kali ini saya mau bagikan video perdebatan seorang murtadin Aceh, bagaimana dia menginjili di media sosial dan mengatakan bahwa Yesus satu-satunya juru selamat manusia. Tanpa berlama-lama yuk kita saksikan video berikut ini. Kita kasih naik ada Gunung Serba. Ayo, Gunung Serba ID. Malam ini kita banyak muslimah-muslimah. Yuk, silakan yuk. Gunung Serba ID. Halo Gunung Serba ID, silakan nyalakan kamera. Ya, muslim Bang, foto profil wanita tapi ternyata pria. Muslim Bang. Muslim Bang. Ya, silakan Bang. Apa yang ingin Abang sampaikan? Silakan. Cuman mau sampaikan kalau misalnya gimana ya Bang, kalau misalnya lu mau, ini kan Edis nih kan? Betul. Nama saya Edis, betul. Terus kan misalnya Abang mau maksud Abang itu gimana? Mau cari maksudnya gimana sih Bang? Kan misalnya Abang mau cari tahu tentang Islam. Cari tahu tentang yang buruk-buruk atau gimana Bang? Berarti Anda percaya dalam agama Islam itu ada yang buruk-buruk? Enggak. Saya mencari tahu fakta sebenarnya tentang agama Islam, Bang. Apa Islam itu? Saya cari tahu. Nah, kalau Abang mau cari tahu, ini maaf nih Bang, maaf ya. Kalau Abang mau cari tahu, jangan cari tahu misalnya lewat saya ngomong gitu. Mending Abang cari tahu dari Ustadz Abdul Somad. Salah Bang, salah. Mencari tahu apa itu Islam itu dari Al-Quran dan hadis. Iya, tapi kan nggak mungkin misalnya kita nggak ada guru Bang. Bang, di Quran mana yang mengatakan kalau baca Quran tuh harus pakai guru? Kalau ada ayatnya, kalau kamu membaca Quran tanpa guru, kamu adalah sebuah propaganda yang dilakukan oleh guru-guru di pondok pesantren biar mereka laku. Gimana? Seandainya itu tidak dipropagandakan, kalian akan baca Quran sendiri. Tapi supaya mereka itu terus-menerus tak ada kerjaan, mereka harus mempropagandakan itu. Kalau kalian baca Quran gak ada gurunya, kalian sesat katanya. Biar kalian jadikan sebagai guru. Nah, ketika mereka kalian jadikan guru, pondok pesantrennya ada isinya. Ya. Tapi Bang kan kalau nggak ada guru, kita sesat. Kalau misalnya kita baca buku. Oke, di mana dalilnya? Di mana ayat di Quran bahwa kalau membaca Quran tanpa guru sesat? Di mana ayatnya? Ya, dalilnya nggak ada sih. Cuman ya berarti kamu mengada-adakan, dan sungguh kamu termasuk orang yang suka mengada-ada. Dan tidaklah orang yang suka mengada-ngada itu, melainkan mereka ialah tukang sulap dan tukang sihir. Siapakah tukang sulap dan tukang sihir itu? Yaitu mereka yang membuat tidak ada menjadi ada. Dan sungguh mereka itu adalah orang-orang yang nekat. Ya Bang, ini satu lagi Bang. Silakan. Tadi kan Abang bilang ada Bapak Yesus, Tuhan Yesus. Ada Bapa yang mengutus Yesus, kemudian ada Yesus dan ada Roh Kudus. Apa pertanyaanmu? Itu 3 berarti ya Tuhannya? Iya. Tuhannya 3?
Ya. Tuhanmu aja dua. Tuhanmu itu dua, Muhammad dan Allah. Itu Muhammad utusan Allah, Bang. Iya, karena kamu pakai terjemahan. Terjemahan. Bang, nih ya. Nih, saya kasih. Tuhan itu apa sih, Bang? Bahasa Arabnya apa? Allah. Nah, Bang, Tuhan itu bahasa Arabnya itu adalah Rob. Bahasa Arab dari Tuhan itu adalah Rob. Tahu? Tahu. Nah, itu pendebat-pendebat Muslim, lawan-lawan debat saya, itu mengakui bahwa Muhammad itu Robnya. Nih, saya kasih contoh nih. Nih ya, saya kasih contoh. Misalnya, nih di akun Asair satunya ya, nih. Nah ini, perhatikan ya Bang ya, dengar. Selanjutnya, dia menantang saya untuk mengatakan kepada seluruh umat muslim bahwa Nabi Muhammad adalah Rob. Wahai umat muslim, percayalah bahwa Nabi Muhammad itu adalah Rob kita. Percayalah bahwa Nabi Muhammad adalah Rob kita. Percayalah bahwa Allah Ta'ala adalah Rob kita. Tuh, jadi Allah dan Muhammad itu Rob kalian. Nih, ini Yusuf PI. Nih. Apakah Muhammad itu bisa disebut sebagai Rob? Kamu jawab iya, dia adalah Rob. Pertanyaan saya, zaman itu dia adalah Rob zaman itu. Berarti Muhammad bagi orang-orang tersebut adalah Rob, betul? Iya, Muhammad itu Rob. Itu bukan satu dua nih. Ini banyak sekali nih. Yang terakhir yang mengaku itu namanya Tasik Ngaji. Dia mengakui bahwa Muhammad itu Rob kalian. Jadi Rob kalian itu ada tiga. Ada dua. Kurios kami ada tiga. Oh, Ya. iya. Yesus itu kurios kami, Bapa di surga itu kurios kami, Roh Kudus itu kurios kami. Tetapi yang ketiganya itu adalah satu. Oh, jadi gitu ya, Bang? Ya. Kenapa Oke, Anda Abang. mempermasalahkan kami punya tiga kurios sedangkan kamu punya dua kurios? Kenapa? Kan kita diskusi, Bang. Iya, maksud saya gini, kalau diskusi itu harus bisa ngaca gitu loh. Iya. Kamu mempermasalahkan bahwa kami punya tiga kurios. Kurios ini diterjemahkan jadi Tuhan ya. Kami punya tiga Tuhan. Kalian permasalahkan. Sementara kalian punya dua Rob. Itu kalau diterjemahkan dua Tuhan. Gimana kalian? Oh, Kenapa? Sebenarnya itu tidak jadi masalah. Kalian punya dua Rob itu tidak jadi masalah. Kami punya tiga Rob itu nggak jadi masalah. Karena yang diperdebatkan orang zaman sekarang ini orang-orang awam semua yang berdebat-debat ini. iya Itu betul, tidak Bang. jadi masalah. Yang Itu jadi masalah itu adalah ketika kamu menjadikan selain daripada Yesus, selain daripada Bapa di surga, selain daripada Roh Kudus sebagai Robmu. Itu yang jadi masalah. Nah, seseorang menjadi sesat, seseorang menjadi berada di jalan kegelapan ketika dia tidak menjadikan Bapa di surga, tidak menjadikan Yesus, tidak menjadikan Roh Kudus sebagai Tuhannya. Maka orang itu pasti berada di jalan yang sesat. Contohnya Anda. Karena Anda menjadikan Allah dan Muhammad sebagai Robmu, sebagai Tuhanmu. Akhirnya apa? Akhirnya kamu cium-cium batu. Akhirnya minum kencing. Coba sekarang saya tanya sama Anda, Pak. Minum kencing itu menurut Anda itu jalan yang benar atau jalan yang sesat? Itu akibat Anda menjadikan Muhammad sebagai Robmu. Menjadikan Muhammad sebagai seseorang yang kepadanya kamu menaklukkan diri. Coba kamu menaklukkan diri kepada Yesus. Pasti kamu gak minum kencing onta. Coba kamu menaklukkan diri kepada Yesus. Kamu gak akan pergi ke Arab nyiumin batu. Gak akan.
Nah sekarang ini apa namanya, orang debat itu malah memperdebatkan kok salah mempertuhan Bapa, Putra dan Roh Kudus. Itu nggak salah itu. Memang itu yang benar itu. Menjadikan Yesus Tuhan, menjadikan Bapa Tuhan, menjadikan Roh Kudus Tuhan. Itu yang benar. Yang salah itu menjadikan Muhammad sama Allah Tuhan. Saya maksudnya mau naik ke sini juga mau tanya itu tentang Roh Kudus, Yesus, sama satu lagi apa itu? Bapa di sorga. Karena kan orang-orang Islam sering sebut kayak gitu. Iya, gini Bang, yang jadi masalah, orang itu mempermasalahkan kalau yang dijadikan Tuhan tuh hanya satu, begitu. Iya. Gini Bang, apa sih maksudnya menjadikan sesuatu sebagai Tuhan tuh maksudnya apa? Banyak orang nggak tahu itu loh. Coba Bang, saya tanya dulu. Apa pengertian menjadikan sesuatu sebagai Tuhanmu? Apa maksudnya itu? Maksudnya? Iya. Menjadikan sesuatu seperti Tuhan. Bukan seperti Tuhan, menjadikan sesuatu sebagai Tuhan. Apa maksudnya? Penguasa ya? Iya, penguasa. Menjadikan sesuatu itu menguasai diri kamu. Itu maksudnya. Jadi Anda itu membuat Muhammad menguasai dirimu. Makanya kalau Muhammad sudah berkuasa atas dirimu, kamu jadi seperti orang ini Bang. Nih, ini saya kasih contoh di mana Muhammad itu sudah menguasai dirinya. Nih, saya kasih contohnya Bang ya. Saya kasih. Nih Bang. Ini adalah contoh di mana Muhammad itu sudah menjadi Tuhan di dalam diri dia. Sudah menjadi Rob. Sudah menjadi sesuatu yang menguasai dirinya. Nih. Nih Bang. Ini contohnya. Dia minum kencingnya hewan. Karena apa? Karena Muhammad sudah menguasai diri dia. Makanya menjadikan gini loh Bang. Yesus belum menjadi Tuhan di hidupmu. Belum. Makanya kalau jadi Kristen artinya menerima Yesus sebagai Tuhan. Menjadikan Yesus itu sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Nah Anda belum melakukan itu. Yang Anda jadikan Tuhan itu, yang Anda jadikan mengendalikan hidupmu itu Allah dan Muhammad. Makanya dulu sebelum orang jadi Kristen, Yesus belum jadi Tuhannya. Karena Yesus tidak mengendalikan hidup dia. Roh Kudus tidak mengendalikan hidup dia. Bapa di surga belum jadi Tuhannya dia. Karena Tuhannya dia masih yang lain. Gitu. Baiklah Bang, kasih ya. Nah, makanya Anda renungkan itu Bang. Saya undang Anda untuk jadikan Yesus sebagai Tuhan. Jadikan Bapa di sorga sebagai Tuhan. Jadikan Roh Kudus sebagai Tuhan. Pecat Muhammad sama Allah jadi Tuhan di dalam hati. Tidak akan sepertinya Bang. Salam dari Aceh Bang ya. Ya silakan Bang. Ya itu hak Anda. Mungkin malam ini belum ya, tapi suatu saat nanti. Ya, ya silakan lagi yuk. Saya undang muslim ya. Silakan. Silakan muslim ya. Silakan. Silakan. Mari kita berdiskusi dengan baik. Ayo. Ya teman-teman sekalian. Silakan ajukan permintaan naik jika kalian merasa bahwa kalian memiliki wawasan, terutama dari muslim ya. Memiliki wawasan, memiliki pengetahuan tentang ini. Yuk, kita kasih naik ada Daeng Sahrul. Wah, Daeng Sahrul lagi nih. Oh, Kenangan. Salah pencet. Ya, silakan Kenangan. Oke, Kenangan tidak ini. Kita kasih naik ada sebentar ya. Daeng Sahrul tadi di mana ini Daeng Sahrul? Daeng Sahrul. Mana tadi Daeng Sahrul ya? Nah ini dia Daeng Sahrul. Ayo silakan Daeng Sahrul. Silakan Daeng Sahrul. Ada. Silakan Daeng Sahrul, nyalakan kamera. Agak turun sedikit Daeng Sahrul. Ya, sudah. Ya. Edis, kamu buka itu coba, Edis. Tenang dulu. Daeng Sahrul,
saya pengen diskusi kamu duduk tenang. Biar saya nggak pusing. Oke, oke. Duduk dulu, Tunggu, ambil sebentar. tempat dudukmu, tenang. Ya. Oke. Coba turunkan dulu. Turunkan biar kita sejajar gitu loh. Oke, oke. Oke. Ini saya cuma diskusi dengan kepala kalau begini caranya. Iya, saya tidak pakai baju. Oke, oke. Oke, silakan Daeng Sarul. Kamu sudah mengakui yang barusan saya bicarakan tadi? Oke, saya mengerti. Kamu buka itu hadisnya Nabi Muhammad yang menyuruh minum air kencing. Coba kau buka. Baik. Coba tengok. Baik, kita Buka. bukakan hadisnya ya. Kita bukakan hadisnya. Oke, sudah terlihat di layar? Oke, saya baca ya. Silakan. Dan sejumlah orang dari suku dan Urana yang datang menemui Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, namun mereka mengalami sakit karena tidak betah di Madinah. Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan mereka untuk mendatangi kandang unta dan menyuruh. Coba kasih naik dulu. Nggak, ini tidak kelihatan. Menyuruh meminum. Apa itu? Coba tidak kelihatan. Menyuruh mereka untuk minum air kencing dan susunya. Minum air kencing. Nah, terus. Gitu. Ya, jadi apa masalahnya? Oke, betul tidak Muhammad nyuruh orang minum kencingnya hewan? Yang menulis itu siapa? Yang menulis ya membuat hadis lah. Yang menulis ini hadis siapa? Yang menulis? Menurut riwayat-riwayat Sahih Muslim, Sahih Bukhari, banyak itu hadis-hadisnya. Siapa yang tulis itu? Oh, jadi kamu mengingkari? Bukan saya mengingkari, saya tanya. Karena kamu lebih pandai daripada ulama, oke? Yang menulis itu adalah para pengarang hadis. Namanya siapa? Ya Bukhari. Bukhari itu siapa? Udah, kamu dibawa dulu. Bingung. Ini kamu muter-muter aja, muter-muter Bukhari siapa. Giliran suruh minum kencing onta, kamu salahkan. Ayo silakan. Ini loh nih. Nih, diriwayatkan dari Anas bin Malik. Ia bercerita ada sejumlah orang bla 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 nih. Rasulullah memerintahkan mereka untuk mendatangi kandang unta. Untuk mereka menyuruh mereka untuk meminum air kencingnya. Nih, hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Mau siapa yang nulis? Udah dibilang nulis Bukhari. Mana nekat yang nyata? Kalian kok mengingkari hadis ini sih? Nih, saya tunjuk lagi nih. Kalian itu jangan mengingkari hadis ini. Nih loh, saya kasih tuh bukunya ini bahkan ini nih. Ini udah ada buku ini. Nih, buku. Sembuh dengan air kencing unta. Aku bersaksi tidak ada nabi yang suruh minum air kencing hewan kecuali Muhammad. Memang gak ada nabi yang nyuruh minum air kencing hewan itu selain Muhammad. Gimana? Emang ada nabi lain suruh minum air kencing hewan selain Muhammad? Oh, gimana sih kalian ini? Masih membahas hadis. Kamu kalau jadi Islam baru 2 hari, nggak usah bahas hadisnya. Iyain aja udah. Ya silakan, Basrori. Ya. Basori, ya silakan Basori, nyalakan kamera. Silakan Basori. Trending topik lagi nih. Trending topik. Ya Basori. Kenapa wajah Anda kok gelap-gelapan? Ini di rumah. Iya, kenapa tidak bisa nyalakan lampu? Kalau udah malu jadi orang Islam, saya turunin, saya naikkan Muslim yang masih bangga dengan orang Islam. Gimana? Bisa nyalakan lampu? Lampunya sudah nyala, cuma kurang ini di rumah istriku ini. Oke, karena gelap-gelapan satu aja. Betul Muhammad nyuruh minum kencing hewan? Ini sudah takut sama saya. Sebentar, betul tidak Muhammad nyuruh? Ya sudah. Udah di bawah. Nekat yang nyata. Yuk silakan yuk, silakan ya. Arif Abiu, silakan.
Heran saya dengan mereka-mereka ini. Yo, silakan Arif Abio. Halo siap, Arif Bang. Abio. Halo Bang, halo. Ya, silakan Arif Abio, nyalakan kamera. Ya, Muslim Bang. Udah Bang, udah. Muslim. Gimana Bang? Iya, abang Sehat Muslim. Bang? Sehat. Abang Muslim. Ya Muslim. Oke, silakan Bang. Muslim, Apa Muslim. apa yang mau Anda sampaikan? Silakan yuk, silakan. Silakan. Hadis dari mana Rasulullah itu menyuruh orang suruh minum air kencing. Coba ulangi sebentar. Itu hadis dari Hadis dari Sahih hadis Muslim, dari Sahih Bukhari. mana? Kamu kan cuma kata dari YouTube, dari Google atau gimana kan? Oh, baik. Nampaknya mereka ini nggak Iya kan? percaya dengan hadis itu, teman-teman ya. Nggak apa-apa, teman-teman. Kita masih... Enggak gini Bang. Hmm. Soalnya gini Bang. Saya semenjak saya orang Muslim, ya kan? Itu dari kecil atau gimana tidak ada yang namanya hadis Rasulullah menyuruh umatnya untuk minum air kencing. Itu nggak ada. Iya, itulah sebabnya Anda masih jadi orang Islam. Karena dari kecil Anda nggak pernah tahu ini kan? Saya tanya sama abang ya. Yesus sebagai Bapa dan ibarat kata dia dijadikan Tuhan bagi, Jangan lari bagi dulu. kamu kan? Jangan lompat-lompat. Jangan kayak kodok lompat kemana-mana. Sebentar. Kita tadi lagi bahas kencing. Kamu bilang bahwasanya dari kecil kamu nggak pernah dengar itu. Tidak pernah dengar bahwasanya orang menyuruh minum kencing onta. Nih, coba ya. Kamu dengarkan ini. Kalau saya ngomong kan kamu nggak percaya. Sebentar. Kalau saya ngomong kan kamu tidak percaya. Betul. Ya, makanya didengerin dulu. Oke, sebentar Anda nih. ibarat kata- Coba sebentar. Saya minta waktu 2 menit. 2 menit. Dengar ya. Dengar. Perhatikan. Pertama, sebelum saya jawab pertanyaan ibu ini, saya ingatkan. Jadi Rasulullah menyuruh minum kencing onta itu sebagai obat, bukan untuk berlezat-lezat. Bukan dianggap kopi atau teh kencing onta. Kopi kencing onta enggak ya. Tetapi maksudnya kencing onta sebagai apa? Obat. Karena perintah tersebut Nabi tujukan kepada orang-orang yang demam di kota Madinah, sakit, maka Nabi suruh mereka minum kencing onta. Nah, minum kencing onta. Itu ada dalilnya. Bukan karangan saya. Bukan itu Ya, oke, dalilnya. sekarang kamu mengakui bahwa Muhammad nyuruh minum kencing onta? Ntar dulu. Makanya jangan nyerocos saja. Saya terangin dulu, ya kan? Sebentar, kamu akui tidak Muhammad nyuruh orang sakit minum kencing onta? Di dalam hadis itu tidak ada, Bang. Terus yang Mana mungkin- yang dikutip Ustadz Firanda tadi dari mana? Namanya orang itu beda-beda, Bang. Oke, Namanya orang. Baik. Kita kalau misalnya itu tahu Buya Yahya tahu? Kalau Bu Yahya tahu. Dan Oke, saya- coba saya- dengarkan ini, dengarkan. Ini ada pertanyaan dari Muslim di pengajiannya. Sabar Bang. Nih. Orang ibadah ilmu dapat dari Aduh, ini gimana? Ini saya masih ngomong Bang, jangan panik Bang. Anda kan menolak bahwasannya riwayat itu benar. Makanya dengerin. Ada orang nanya di pengajian sama Buya Yahya. Dengerin ya. Nih. Terlebih dahulu pertanyaan yang sudah masuk melalui sosial media. Itu yang Nggak pertama usah datangnya konyol-konyol dari berkata dari hamba Allah dari Indramayu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Aduh, ini Anda ngomong terus ini gimana? Bolehkah saya ngomong? Ya segantian kan saya tanya. Sedangkan Tuhan Anda ibarat kata Ini dia lari juga- kemana-mana. Jadi gimana? Apakah kamu sudah mengakui bahwa Muhammad nyuruh minum kencing onta? Sedangkan Tuhan Anda itu untuk ibarat kata bebasin dari salib aja susah. Kenapa Loh, itu jadi Tuhanmu saja sampai sekarang masih di kuburan gimana? Nggak ada hubungannya di situ. Loh, Orang ibarat kata Muhammad itu Robmu atau bukan? kalau Rob Muhammad emang Rob gua. Iya, Muhammad Robmu dan dia ada di kuburan, betul? Kenapa Tuhan Anda itu disalib pakai Robmu kolor? di kuburan aja. Sebentar, pelan-pelan. Kamu mempermasalahkan Rob kamu tidak mampu menyelamatkan dirinya dari salib gitu. Kamu tuh tidak Betul. bisa ibarat kata Robmu tidak mampu menyelamatkan dirinya dari dalam kubur. siapa
ibarat orang dia manusia juga manusia biasa. Loh, justru karena dia manusia biasa, kenapa kalian jadikan sebagai rob? Betul, manusia biasa kalian jadikan sebagai rob gimana? Umatnya, Bang. Ada yang salah ngasih topi kayaknya ke dia. Dengar, Arif, Muhammad itu robmu nggak? Muhammad rob saya. Oke, dia ada di kuburan nggak? Kalau di kuburan atau gimana? Dia di dalam hadis itu dia tidak mati, tapi diangkat dalam ibarat kata di Jadi surga. Muhammad udah masih hidup atau udah mati? Lah saya tanya balik. Muhammad masih hidup apa udah mati? Hah? Tuhan Anda hidup apa mati? Hidup dong. Muhammad gimana? Hidup. Kalau hidup, badan hidungnya juga nggak bakalan kelihatan kan? Loh, jadi Allah hidup nggak? Allah hidup nggak? Allah itu dari hati. Udah dibawa dulu. Udah dibalikin ke kamu. Kamunya memble. Ya silakan yuk. Gini loh, kalian itu jangan membuat satu ukuran yang kalau ukuran itu dikenakan kepada kamu, kamu langsung meninggal. Jangan. Yesus tuh hidup nggak? Ya, mana batang hidungnya kelihatan? Allah hidup nggak? Oh? Aduh, nekat yang nyata. Itu tadi videonya. Artinya kedatangan Yesus datang kedua kalinya sudah semakin dekat. Ayo putuskan hari ini untuk kita mengikuti Yesus, cinta Yesus, dan ikut Yesus sebagai juru selamat. Yuk beranikan diri di hadapan Tuhan jika saudara setuju. Ayo coba ketik katakan, saya mau cinta Yesus. Sekali lagi, coba ketik katakan, saya mau cinta Yesus. Haleluya. Puji Tuhan, sampai berjumpa kembali semua sahabat gereja. YouTube salam sukacita, salam kebahagiaan dan salam mukjizat terjadi dalam hidup Bapak Ibu semuanya. Jujur senang sekali hari ini saya bisa melayani Tuhan Yesus pada hari ini. Saya berdoa kiranya penyertaan Tuhan senantiasa menemani saudara dan kita terus bisa memuliakan nama Tuhan Yesus. Shalom saudara gereja YouTube, saudara yang mau mendukung pelayanan misi kami untuk penginjilan generasi muda. Forum Komunikasi Pelayanan Penginjil Indonesia bisa melalui Bank BRI 042 1010 048 70560 atas nama singkatan Generasi Muda FKPPI. Dan bisa melalui QRIS ini, silakan scan barcode QRIS ini melalui mobile banking saudara. Tujuan dari pelayanan misi ini adalah untuk menjangkau banyak jiwa di pelosok-pelosok desa yang rindu untuk mendengarkan firman Tuhan dan untuk kegiatan hamba Tuhan yang menjalani penginjilan ke desa-desa untuk bisa terus mengabarkan kabar baik di seluruh tanah Indonesia. Selain melalui media sosial YouTube, kita tetap terus bisa menyuarakan kabar baik secara offline. Boleh melalui rekening ini dan bisa melalui QRIS Mobile Banking ini. Dengan cara scan barcode QRIS ini di mobile banking saudara sahabat gereja YouTube. Dan untuk mendukung di rumah pelayanan yayasan kami, bisa mendukung melalui rekening yayasan atas nama Yayasan Cipta Pelita Kasih di Bank Rakyat Indonesia atau BRI. Dan bisa melalui QRIS ini, silakan scan barcode QRIS ini melalui mobile banking saudara. Dukung pelayanan kami di semua sektor. Dengan ini sebagaimana untuk membiayai tempat tinggal yayasan, listrik, air, dan juga peralatan pengajaran pendalaman Alkitab dan Murtadin. Seberapapun itu sangat berguna bagi pelayanan gereja YouTube, biarlah terus kita hidup dan berdampak menyuarakan dan memuliakan nama Tuhan Yesus, dan pastinya malaikat sorga bersorak-sorai karena banyak yang mengaku bahwa Yesus adalah Juru Selamat. Terima kasih Tuhan Yesus, memberkati saudara, gereja YouTube semua.